Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal sosok yang akan mengisi jabatan Menko Polkam dan Menpora yang baru saja digantikan. Dua sosok ini akan segera diumumkan. Presiden Prabowo baru-baru ini mengganti jajaran menterinya. Meski sejumlah menteri baru telah dilantik, namun kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong. Presiden Prabowo Subianto pun buka suara atas sosok yang akan mengisi dua posisi di jajaran kabinetnya ini. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Saat ini, posisi Syafri Samsudin menjabat sebagai AD Interim Menko Polkam. Selama menjabat, Syafri tetap menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan RI. Sementara posisi Menpora masih kosong. Menpora sekaligus tokoh legenda bulu tangkis Taufik Hidayat sementara mewakili Menpora di sejumlah acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi reshuffle Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani. Jokowi mengklaim Purbaya punya mazhab yang beda dengan Sri Mulyani. Ya, ini adalah momen pada saat serah terima jabatan Sri Mulyani ke Purbaya ya. Dan ini dikomentari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi bilang Purbaya Yudi Sadewa punya mazhab ekonomi yang berbeda dengan Sri Mulyani. Jadi mazhabnya yang berbeda. Jokowi yakin Purbaya akan mampu membuat pasar merespon positif dan saham kembali rebound. Jokowi juga minta masyarakat memberi waktu pada Purbaya Yudi Sadewa untuk membuktikan kinerjanya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik. Kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengguyur 200 triliun rupiah kepada 5 bank milik negara. Tujuan mengguyur uang ini untuk mendorong perputaran uang di perbankan. Dana yang ditransfer ke bank milik negara berasal dari uang yang mengendap di Bank Indonesia. Uang itu ditransfer pada hari Jumat dengan besaran berbeda-beda. Untuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapatkan 55 triliun rupiah. Bank Tabungan Negara atau BTN sebesar 25 triliun rupiah dan Bank Syariah Indonesia atau BSI sebesar 10 triliun rupiah. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu yang jangan rapat di atas ya, langsung balik lagi kita akan kirim. Jadi saya pastikan dana yang 2 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini. Dan mungkin banyak habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonomi bisa bergerak. Sebelumnya dalam rapat dengan Komisi 11, Menkyu menyebut ada dana sebesar 425 triliun rupiah yang mengendap di Bank Indonesia. Dana nganggur ini membuat ekonomi tak berputar dan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Purbaya mengatakan Presiden telah menyetujui pemindahan uang dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara. Dan sudah ada dampaknya pemirsa, usai diguyur uang 200 triliun rupiah, indeks harga saham gabungan melesat naik, bahkan sempat tembus hingga 1%.
IHSG pagi ini dibuka menguat hingga ke level 7.800. Seluruh saham perbankan melesat naik, terutama bank-bank himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Penguatan saham himbara sebagai respon pasar atas cairnya dana 200 triliun ke perbankan plat merah. Dan tren positif ini bertahan hingga akhir perdagangan hari ini, di mana IHSG ditutup 1,37%. Survei konsumen Bank Indonesia bulan Agustus 2025 mencatat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Namun demikian persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini berada pada zona pesimis. Survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Agustus 2025 yang berada pada level optimis sebesar 117,2 meskipun lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 118,1. Di sisi lain, hasil survei Bank Sentral juga menyebutkan persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini berada pada zona pesimis atau di bawah 100. Persepsi responden untuk kelompok pendidikan setingkat SMA dan akademi atau diploma berada di zona pesimis dengan indeks 88,2 dan 97,5. Sedangkan kelompok pendidikan sarjana dan pasca sarjana mengalami perbaikan dan berada pada zona optimis dengan indeks masing-masing 103,7 dan 111,7. Bahkan hasil survei berdasarkan kelompok usia menyebutkan seluruh responden pesimis terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini. Rentang kelompok usia tersebut mulai dari 20 tahun hingga di atas 60 tahun. Namun ekspektasi ketersediaan lapangan kerja tetap berada pada level optimis. Sementara itu pemirsa, Indef menyoroti inflasi pangan sebagai pemicu utama tekanan ekonomi terhadap rumah tangga pada Agustus 2025. Pasalnya inflasi pangan mencapai level tertinggi dalam setahun terakhir. Peneliti Indef Nur Hidayah menyebut kenaikan harga pangan serta biaya pendidikan ini jadi pemicu tekanan ekonomi terhadap rumah tangga. Kondisi diperparah dengan maraknya pemutusan kerja akibat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut Nur Hidayah, aksi massa yang terjadi pada akhir Agustus lalu juga memperlihatkan akumulasi tekanan sosial ekonomi di masyarakat. Baik isu pangan dan daya beli ini sejalan dengan tuntutan rakyat yang meminta kebijakan lebih solutif. Lonjakan harga pangan per Agustus 2025, inflasi pangan mencapai 3,99% ya per year ya, tertinggi sejak Juni 2024. Kemudian juga Juli 2025 inflasi pangan tahunan berada di 2,37% year per year dengan indeks harga konsumen sebesar 108,60. Dan kemudian juga komponen volatile food ya, makanan yang bergejolak bertumbuh 1,25% month to month pada Juli 2024 dan andil terbesar berasal dari beras. Kenaikan harga beras dan bahan pangan pendidikan menjadi pemicu utama kenaikan inflasi dan tekanan ekonomi terhadap rumah tangga. Pemirsa, FDI tawarkan 1,6 miliar rupiah bagi siapa yang bisa memberikan informasi terkait penembak influencer konservatif Charlie Kirk. Selengkapnya Sindo Prime akan hadirkan untuk Anda.